I just had to let you know you're. She a happy baby, she a happy baby. We've been working on this for a while. It's an anti-gravity serum. Perencanaan atau planning. Perencanaan atau planning adalah fungsi dasar atau fundamental dalam sebuah manajemen. Karena organizing, staffing, directing, dan controlling pun harus terlebih dahulu direncanakan. Perencanaan ini bersifat dinamis dan berorientasi pada masa depan yang penuh ketidakpastian, sehingga diperlukan untuk meminimalkan risiko. We've been working on this for a while. It's an anti-gravity serum. Maksud perencanaan atau purpose of planning. Yang pertama, perencanaan adalah satu fungsi manajer yang meliputi seleksi atas alternatif tujuan, kebijaksanaan, prosedur-prosedur, dan program-program. Yang kedua, perencanaan pada asasnya adalah memilih dan persoalan perencanaan timbul jika suatu alternatif cara bertindak ditemukan. Ketiga, perencanaan sebagai besar merupakan usaha membuat hal-hal terjadi sebagaimana yang dikehendaki. Keempat, perencanaan adalah suatu proses pemikiran, penentuan tindakan-tindakan secara sadar berdasarkan keputusan-keputusan, menyangkut tujuan, fakta, dan ramalan. Kelima, perencanaan adalah usaha menghindari kekosongan tugas, tumpang tindih, dan meningkatkan efektivitas potensi yang dimiliki. We've been working on this for a while. It's an anti-gravity serum. Tujuan perencanaan atau objective of planning. Perencanaan bertujuan untuk menetapkan tujuan, kebijakan, prosedur, dan program serta memberikan pedoman pelaksanaan yang efektif dalam mencapai suatu tujuan. Dengan perencanaan, tindakan menjadi lebih ekonomis karena seluruh potensi diarahkan secara tepat. Perencanaan juga berfungsi untuk memperkecil risiko di masa depan, membuat kegiatan berjalan teratur dan terarah, serta memberikan gambaran yang jelas dan menyeluruh tentang sesuatu yang akan dilakukan. We've been working on this for a while. It's an anti-gravity serum. Prinsip-prinsip perencanaan. Terdapat 14 prinsip-prinsip perencanaan dalam bahasa Inggris, yakni 1. Principle of contribution to objective. 2. Principle of efficiency of planning. 3. Principle of primacy of planning. 4. Principle of pervasiveness of planning. 5. Principle of planning premise. 6. Principle of policy framework. 7. Principle of timing. 8. Principle of planning communication. 9. Principle of alternative. 10. Principle of limiting factor. 11. The commitment principle. 12. The principle of flexibility. 13. The principle of navigation change. Dan 14. Principle of strategic planning. We've been working on this for a while. It's an anti-gravity serum. Macam-macam perencanaan. 1. Perencanaan organisasi. Perencanaan organisasi terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, perencanaan strategis. Perencanaan strategis adalah rencana jangka panjang untuk menentukan arah dan tujuan utama organisasi. Kedua, perencanaan taktis.
Perencanaan taktis adalah rencana jangka menengah untuk menjalankan bagian dari rencana strategis secara spesifik. Yang ketiga, perencanaan operasional. Perencanaan operasional adalah rencana jangka pendek yang fokus pada kegiatan sehari-hari agar tujuan tercapai. We've been working on this for a while. It's an anti-gravity seal. Kedua, perencanaan operasional. Perencanaan operasional dibagi menjadi dua, yakni rencana sekali pakai dan rencana tetap. Rencana sekali pakai digunakan untuk kegiatan yang tidak berulang, seperti program dan proyek. Sedangkan rencana tetap digunakan untuk kegiatan yang berulang, seperti kebijakan, standar operasional prosedur atau SOP, serta aturan dan peraturan sebagai pedoman pelaksanaan kerja. Yang ketiga, perencanaan kontingensi. Perencanaan kontingensi adalah penentuan serangkaian tindakan alternatif jika suatu rencana atau tindakan secara tidak terduga terganggu atau dianggap tidak sesuai lagi. We've been working on this for a while. It's an anti-gravity seal. Hambatan dalam penetapan perencanaan. Terdapat 5 hambatan dalam penetapan perencanaan. Yang pertama, kurangnya data dan informasi yang akurat sehingga perencanaan tidak tepat sasaran. Yang kedua, lingkungan yang dinamis dan kompleks. Yang ketiga, keterbatasan sumber daya seperti waktu, dana, tenaga, dan fasilitas. Yang keempat, kurangnya komunikasi dan koordinasi antar bagian. Dan yang kelima, sikap kurang disiplin atau tidak konsisten dalam menyusun sebuah rencana. We've been working on this for a while. It's an anti-gravity seal. Mengatasi hambatan perencanaan. Yang pertama, melengkapi data dan informasi yang akurat dengan melakukan riset dan evaluasi secara menyeluruh. Yang kedua, mengelola sumber daya secara efisien serta menetapkan skala prioritas. Yang ketiga, membuat rencana yang fleksibel agar mudah menyesuaikan perubahan situasi. Yang keempat, membangun komunikasi dan koordinasi yang baik antar bagian organisasi. Dan yang kelima, melakukan evaluasi dan pengawasan secara berkala agar rencana tetap berjalan sesuai tujuan.